طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا نيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan kaula hormati, dumateng para yai, para ibu nyai, para ustadz, ustadzah yang saya muliakan, dan kepada Bapak Kepala Desa Sidokumpul yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Irwan, dan juga seluruh takmir masjid, juga segenap panitia dalam rangkaian acara pengajian memperingati tahun baru Hijriah yang yang keberapa ini? Soalnya tulisannya gak ketok, jadi ini gak lo. Bu, Pak, niku tahun baru wong Islam, panjenengan harus tahu hanya ya. Ya, dan kepada seluruh hadirin jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat ridho kasih sayangnya dumateng kula panjenengan semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya. Jasmani sehat, rohani sehat, kantongnya juga sehat. Leres kan? Ya, jasmani ini sehat, rohani ini sehat, kantongnya juga ikut sehat ya. Itu namanya sehat jasmani rohani ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Kita pada malam hari ini mau pakai bahasa apa? Hah? Bahasa Cina? Saestu. Panjenengan saged legayamu njaluk bahasa Cina ora iso. Saya nanti pakai bahasa campur-campur nggih. Ya, bahasa Indonesia, nggih, bahasa Cina sesuai permintaan panjenengan nggih. Juga bahasa Jawa. Jangan khawatir, meskipun punya ini dari Cina tapi bisa bahasa Jawa. Mending kula Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina. Pada malam hari ini kula panjenengan itu saling belajar. Saya tidak ceramah, wong panjenengan luwih pinter dari Tan Mewah kok. Kalau ceramah itu kemoncolen kula niku nggih. Jadi napa belajar sareng-sareng nggih Pak Bu? Nggih.
Kalau ada yang bagus dari saya, monggo kita pakai bersama. Kalau menurut panjenengan kurang bagus, ya nggak usah dipakai. Gampang kan? Pokoknya ngaji sama Tanwiwa itu yang gampang-gampang aja. Karena yang sulit-sulit saya juga nggak ngerti. Gini napa nggih? Ya. Yang penting nopo hari ini kula panjenengan belajar, terus kemudian apa dipahami, dan yang penting yang ketiga adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diterapne nang sak bendinone ngoten lho Pak Bu nggih. Nggih insyaallah semoga diberi kekuatan. Nah, kita belajar itu saking pentingnya belajar sampai dikatakan ngeten. Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri, tak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya sudah datang ke Sido Kumpul ya. Ini anugerah Allah nggih. Saya bersyukur ketemu panjenengan. Semoga panjenengan juga sama-sama seneng ketemu saya juga nggih. Nah, sampai dikatakan demikian kenapa? Karena Islam niku datang dibawa oleh para ulama. Ada dari ulama dari Arab, ada dari Persia, ada dari Gujarat, ada juga ulama dari Cina. Khusus ulama Cina, kalau Arab, Persia, Gujarat panjenengan sudah ngelontok nggih. Khusus ulama dari Cina yang mensiarkan Islam di Indonesia. Mulai dari ujung Sumatera, ada seorang syekh besar, ulama besar, beliau bernama Paih Lin Bang. Sinten Bu? Iya, dan ketika beliau wafat, namanya diabadikan menjadi nama sebuah kota, Palembang. Nah, kalau yang di Jawa banyak pensiar agama Islam dari Cina banyak. Ada Ma Zhenghi. Sinten? Ma itu Muhammad, Zhenghi itu Cheng Ho. Jadi kalau Ma Zhenghi itu Muhammad Cheng Ho, penyebar agama Islam pertama dari Cina, mendarat di bumi Jawa dari Sampokong di Semarang. Nah, kemudian ada generasi berikutnya, beliau bernama Bun Swee Ho. Sinten Bu? Nah, sejarah memang tidak menulis secara lengkap nama asli beliau. Sejarah hanya mengukir nama Indonesianya saja. Beliau adalah seseorang yang diimpor dari negeri Cina, didatangkan maksudnya nggih. Beliau bernama asli Bun Swee Ho, membantu Prabu Brawijaya di Mojopahit untuk menyelesaikan masalah di Mojopahit. Nah, karena berhasil dengan baik, maka kehadirannya dianggap sebagai rahmat. Maka beliau bergelar menjadi Raden Rahmat, dikasih hadiah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Maka beliau setelah disebut dengan Raden Rahmat bergelar menjadi Sunan Ampel. Tapi nama asli beliau adalah Bun Swee Ho. Baru tahu hanya. Bun Swee Ho putranya dua juga meneruskan perjuangan bapaknya. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya kalau papanya bernama Bun Swee Ho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Ilate wong Jawa ngel ngomong Bun Ang jadi Bonang. Nah, kemudian di Mojopahit sendiri ada seorang syekh besar yang makamnya juga ada di Mojopahit. Nama Indonesianya saya malah nggak hafal, tapi nama asli dari Cinanya beliau bernama Tan Kim Han, penyebar agama Islam di bumi Mojopahit dan sekitarnya. Kemudian Tan Kim Han perjuangannya diteruskan adiknya ke bumi Jawa Tengah, mendirikan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Keraton Demak Bintoro, yaitu yang terkenal dengan Raden Patah. Tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Wat. Hanya Cino Kabe ya ternyata ya. Kalau di sana ada Pai Lin Bang, ada Palembang, ada Mat Zhenghi atau Muhammad Cheng Ho, ada Bun Swee Ho, ada Bun Ang, ada Tan Kim Han, ada Tan Eng Wat. Malam hari ini di Sido Kumpul ada Tan Mihwa. Nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Moga-moga kajian di malam hari ini dibarengi oleh barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu sekedar perkenalan karena saya membaca buku sejarah itu yang ditulis asli justru saya baca pada saat ada di perpustakaan di Belanda. Tapi memang versi sejarah itu berbeda-beda. Tapi itulah sejarah ya. Tapi satu batu nisan itu semuanya tertulis dengan rapi. Makanya panjenengan kalau ke Sunan Ampel itu ditulis dalam 3 bahasa. 1 bahasa Indonesia, kedua penjelasan dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga kenapa di dalamnya juga ada tulisan dengan bahasa Cina ya. Itu makanya kenapa Pak Bu penyebar agama Islam di bumi Indonesia gelarnya itu adalah Sunan. Leres apa mboten? Sunan itu singkatan suhu dari Yunan. Suhu itu guru atau ustadz atau yai gitu nggih. Suhu dari Yunan. Yunan itu adalah dataran tinggi Cina Selatan. Masya Allah. Sekarang fahim tum? Fahimna, alhamdulillah. Itu sedikit sejarah ya. Kemudian mengenal peringatan tahun baru Hijriah. Penanggalan kalender Hijriah itu Bu ditandai itu adalah hijrahnya baginda Rasulullah yang ketiga. Hijrah pertama itu ke negeri Abesinia. Hijrah yang kedua sebelum ke Madinah, beliau baginda Rasulullah itu hijrah ke Taif. Kalau yang sudah haji, sudah umroh, pasti insya Allah sudah tahu Taif. Yeah. Nah, pada saat hijrah yang kedua itu, Rasulullah mengalami penderitaan yang hebat sekali. Sampai dikejar-kejar, kemudian apa? Dilempari batu, dilempari kotoran. Baginda Rasulullah mengalami penderitaan yang begitu hebatnya. Berdarah-darah, difitnah, dicaci maki, dihancurkan. Tapi apa? Beliau sampai mengatakan sama Allah bahwa apa? Semuanya ini kalau memang umatnya seperti ini, saya serahkan kepada Allah asal Allah tidak murka. Maka apa? Dikirim malaikat oleh Allah. Untuk apa? Membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat? Hei Muhammad, kalau engkau memerintahkan aku untuk menghancurkan kaum yang kurang, apa Bu? Nggak sampai hati saya ngomong ya, yang kurang ajar gitu ya, kepadamu itu, maka saya akan hancurkan gunung itu untuk menghancurkan mereka. Coba panjenengan pas berjuang kados ngeten, difitnah, dihabisi, diisolir, di apa-apakan, dibuat menderita, terus ono sing bantu ngoten, jenengan kira-kira seneng napa seneng? Seneng. Oh iya malaikat silahkan ngoten nggih. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Muhammad, jangan malaikat, jangan. Jangan, hari ini memang beliau tidak beriman orang-orang ini, tapi siapa tahu suatu saat anak cucunya akan beriman. Jangan dibasmi. Masya Allah. Malah beliau berdoa sama Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu karena mereka belum tahu. Bayangin, disakitin malah mendoakan. Kira-kira niki angel napa susah? Tapi Rasulullah melaksanakan betul. Makanya kenapa beliau begitu hebat akhlaknya, sehingga apa? Orang-orang terpesona dengan akhlaknya baginda Rasulullah. Termasuk seorang Tanmihwa akhirnya tertarik di dalam Islam karena saya membaca buku sejarah. Di dalam Islam itu ada seorang laki-laki keturunan Arab yang begitu hebat, menjadi pemimpin kelas dunia yang akhlaknya sangat mempesona. Maka apa? Jatuh cinta kepada Islam, dan alhamdulillah semoga kula panjenengan itu ditetapkan dalam iman Islam ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi? Akhirnya apa? Dilarang sama Rasulullah. Padahal Pak Bu, kejahatan atau kedoliman itu pantasnya itu dibalas dengan kedoliman. Setuju? Boleh.
orang jahat itu dibalas jahat itu boleh. Siapa sih ngomong tanmiwa? Quran, bukan tanmiwa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Memang kejahatan itu pantasnya supaya lunas ya dibalas dengan kejahatan. Boleh. Tapi kalau kita dijahatin kemudian balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Sama, amat-amat jahat gitu kan. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Masya Allah, apa yang beliau lakukan? Faman afa wa aslaha. Dijahati malah memaafkan, kemudian berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Semoga kita bisa meniru. Lho karena sing amini. Malaikat wis ngalih lagi amin dadakan. Bu, Pak, majelis zikir kados mekaten. Di dalamnya ada yaitu zikir, ada doa, ada sholawat, menyebutkan asma Allah itu puluhan ribu malaikat itu hadir di mengelilingi kita. Maka lek panjenengan ono omongan api, ono donga, panjenengan amini supaya napa? Mustajabah. Durung donga diamini. Masya Allah. Jadi apa? Rasulullah benar-benar membuktikan akhlaknya begitu luar biasa. Setiap kali saya berbicara hijrah, Bu, saya teringat kisah Tanmiwa sendiri. Saya untuk berhijrah, untuk menjalankan hijrah di jalan Allah itu tidak segampang panjenengan. Panjenengan untuk bisa sholat ada yang menghalangi enggak? Enggak ada kan? Beda dengan saya. Panjenengan mau baca Quran sewengi semalam suntup, enggak ada yang larang. Beda dengan Tanmiwa. Tapi saya lakukan apa? Sembunyi-sembunyi, delik-delik, ya betul gitu bahasannya, delik-delik supaya nggak ketahuan keluarga. Tapi ya namanya juga lama-lama ketahuan juga, dan akhirnya apa? Resiko memang harus saya tanggung. Saya harus rela terusir dari rumah. Saya kelas 2 SMA waktu itu terpaksa harus keluar dari rumah. Bayangkan, Bu, biaya sekolah sudah tidak ada lagi, biaya sangu, uang sangu tidak ada lagi, pokoknya diputus total. Orang tua saya itu mengikrarkan melalui sebuah pengadilan, diproses di pengadilan, bahwa mulai detik itu tanggal 21 Maret yaitu tahun 1987 itu kami berdua suami istri tidak lagi mempunyai anak yang bernama Tanmiwa. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan Tanmiwa itu bukan lagi tanggung jawab kami. Bayangkan, saya dilepas begitu saja. Apakah waktu itu saya bingung? Ya bingung, Bu. Saya bingung mau kemana ini. Akhirnya apa? Saya hijrah ke Surabaya. Saya juga bingung dituju kemana ini. Akhirnya saya ikut saudara, tapi tidak lama. Karena saudara saya rupanya sudah di calling. Tahu di calling? Sudah dikasih tahu, jangan terima Tanmiwa. Jadi saya tidak ada tempat. Akhirnya alhamdulillah, Allah itu tidak pernah membiarkan hambanya terpuruk. Saya dihibur dengan seorang kiai sama istrinya. Kebetulan kiai dan istrinya itu tidak punya anak. Akhirnya saya ini dipek anak, Bu. Masya Allah. Bukan dipek bojo, dipek anak. Sik cilik yo, sik kelas lulu, kelas lulu SMA. Habis itu saya di situ saya mengabdi betul. Pokoknya saya kepingin belajar. Saya waktu itu masih sekolah, di sela-sela kesibukan itu saya nyantri secara pribadi, secara khusus. Jadi dapatnya ilmu makin banyak, ya kan? Kalau santri-santri umum kan ada jam pelajaran. Tanmiwa itu tidak ada jam pelajaran. Pokoknya ada belajar, ada belajar, ada belajar. Wis saya lakoni. Dan alhamdulillah, ketika itu saya dihibur dengan ayat Allah yang begitu menenteramkan hati. Saya keluar tidak punya apa-apa, Pak. Orang Inggris bilang I have nothing. Enggak usah dihafalin. I have nothing itu saya tidak punya apa-apa. Orang Cina bilang wo mei yu qian. Mei yu qian itu tak punya
Loh, uang tahu ya kalau gini nih uang ya. Masya Allah. Womei Yujian, ndak punya apa-apa saya, ndak punya duit, ndak punya apa-apa, nggak punya. Saya keluar dari rumah hanya selembar baju yang saya pakai. Itu hijrah saya. Masya Allah, saya sedih, ya jelas sedih. Anaknya itu cuman saya satu-satunya loh. Sudah begitu dilempar begitu saja. Dia lupa kalau nggak punya anak. Akhirnya sepi juga kan di rumah. Maka saya malu, saya dibantu terus sama orang. Saya sekolah sambil bekerja. Pagi saya sampai jam 1 saya sekolah. Jam 3 itu saya bekerja Bu, sampai jam 11 malam shift 2, khusus shift 2. Betapa beratnya pada saat itu, tapi Allah memberikan pertolongan dalam hijrah saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya bangga. Saya masih punya mukena untuk sholat. Saya bangga walaupun tidak punya apa-apa, saya masih punya sajadah untuk bersujud. Saya memang miskin pada saat itu, tapi saya punya prinsip hidup. Lebih baik saya miskin tetapi bertahan dengan iman daripada hidup bermegah mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Dari situ awal hijrah saya di dalam Islam. Dan saya menjalani dengan harus bersabar ya, karena berjuang itu memang butuh kesabaran. Itu yang saya lakukan tahun demi tahun. Saya belajar, kemudian saya lulus sekolah, kemudian saya meneruskan kuliah. Saya kemudian lulus kuliah, saya bekerja sebagai seorang pengacara. Ibu tahu pengacara? Apa? Siapa ngomong pengangguran banyak acara ini? Pengangguran banyak acara ya. Krunguai punya ya. Saya menangani masalah hukum Pak, Bu. Di situ saya 2 tahun bertahan di lingkungan masalah hukum saya menangani, tapi kemudian saya memilih jalur yaitu apa? Berhenti saya dari pengacara. Kemudian saya kalau dulu menekuni pasal-pasal hukum, saya menekuni ayat-ayat Allah. Di situ justru saya menemukan ketentraman. Di situ saya menemukan ketenangan lahir dan batin. Walaupun saya tidak kaya pada saat itu, saya tidak punya apa-apa, tapi saya senang begitu aja. Karena apa? Akidah harus dimantapkan. Setuju? Akidah harus dikuatkan. Iman itu harus dibangun. Orang tidak kuat iman, kena masalah sedikit, kena sembako sedikit, bisa pindah Tuhan, betul? Taltul. Loh ini banyak gitu loh. Ini sebuah misi yang harus kita tahu, pemantapan akidah kita sebagai orang Islam. Lihat baginda Rasulullah beserta para sahabat. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang ketiga itu yang dijadikan tonggak sejarah penanggalan tahun baru Hijriah itu adalah hijrahnya Rasulullah yang ketiga, yaitu dari bumi Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu jaraknya 450 km Bu. Kira-kira dari sini ke Pekalongan kali ya. Semarang aja hanya 300. Di sini Semarang. Masih ke barat lagi, mungkin dari sini ke Pekalongan, dan itu ditempuh dengan apa? Naik unta. Bayangkan berapa lama itu terjadi. Dan pada saat itu orang harus berhijrah di jalan Allah setelah turun perintah hijrah. Maka apa yang terjadi? Sahabat-sahabat sama baginda Rasulullah disuruh berangkat duluan. Wahai sahabat saudaraku tercinta, silahkan engkau berangkat. Udah turun ayat perintah untuk hijrah, kalian berangkat duluan. Ada yang ngacung, wahai ya Rasulullah, kenapa kami harus berangkat duluan? Iya saudaraku, karena apa? Yang menjadi target itu saya, yang akan dibunuh orang kafir Quraisy itu saya, kata baginda Rasulullah. Kalau nanti kalian berangkat bareng saya, pasti akan menemui kesulitan di jalan. Dan kondisi di Mekah ini saat ini lagi genting, lagi kacau, lagi bahaya. Maka selamatkanlah kalian untuk bisa hijrah dan bisa segera selamat sampai Madinah. Ini Pak, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Inilah sikap seorang pemimpin. Diselamatkannya dulu rakyatnya, para sahabatnya disuruh menyelamatkan diri dulu.
begitu turun hijrah, ayat hijrah, bukan langsung Rasulullah terus ya wes ya kon tinggal lo neng aku tak berangkat duluan. Itu bukan pemimpin. Baginda Rasulullah itu pemimpin sejati. Semoga pemimpin di Indonesia seperti itu. Amin. Apa yang beliau katakan? Kalau rakyatku lapar, biarlah saya yang lapar paling terakhir. Oh, biarlah saya yang lapar duluan. Sampean ngono ya menengahe. Kalau rakyatku lapar, biarlah saya yang lapar duluan, kata Rasulullah. Tapi kalau rakyatku kenyang, rakyatku makmur, biarlah saya yang kenyang paling terakhir. Itulah jiwa pemimpin sejati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu tidak ringan, meninggalkan yang namanya saudara, orang tua, bahkan keluarga, harta bendanya. Oh, masya Allah. Maka pada saat itu apa? Landasan apa yang membuat mereka kuat? Karena apa? Karena iman mereka itu berjuang. Karena iman mereka itu mempertahankan akidah. Dan dengan iman mereka ingin kembali kepada Allah bihusnul khotimah. Amin. Maka apa yang terjadi, Bu? Banyak juga orang yang hijrah pada saat itu. Ada yang takut mati. Hijrah di perjalanan, dicegat kaum Quraisy bisa habis nyawa. Takut mati. Padahal apa? Berhijrah bisa mati. Bertahan di Mekah juga bisa mati. Berani mati, akhirnya juga mati. Takut mati, akhirnya juga ayo. Tinggal sekarang pilih. Maka apa? Pada saat itu turunlah ayat yang namanya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi apa? Semua itu pasti mati. Maka apa? Mereka ada yang tetap berani, maka berjalan berhijrah. Ada juga yang ngendap di Mekah. Kemudian apa? Mereka juga punya tujuan, Pak. Tidak semuanya hijrah itu satu tujuan. Ada yang berhijrah karena apa? Ingin mendapatkan keuntungan. Barangkali aja di Madinah bisa berdagang dan punya keuntungan besar. Ada juga yang muda-muda ini, ada yang berhijrah karena apa? Di sana itu bisa dapatkan cewek gitu. Maka apa? Macam-macam ya. Ada yang memang berjuang berhijrah di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu turunlah juga. Akhirnya apa? Dikatakan apa? Inamal a'malu biniat. Maka apa? Segala amal itu tergantung kali niat. Lah, ini bisa dibedakan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Waladina hajaru wajahadu fisabilillah. Barang siapa orang beriman itu terus kemudian berhijrah di jalan Allah, wajahadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah, maka apa? Mereka itulah orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, setelah kita tahu sejarahnya seperti itu, maka kita tarik garis kesimpulan, Bapak Ibu Saudaraku secinta. Kalau begitu apa? Makna hijrah yang sebenarnya, yang pertama kita jadikan hijrah itu sebagai makna atau sarana bersyukur. Kenapa, Bu? Kenapa begitu? Kita ingat gak tahun 2020-2021 ada peristiwa besar apa? Covid, betul. Covid-19, pandemi. Gini apa nggih? Setiap kali masjid bolak-balik bunyinya gimana, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul napa nggih? Kenapa bersyukur? Kita lihat hari ini, kula panjenengan seurip, masih hidup, masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu, masih diberi kesempatan untuk mencari nafkah, masih diberi kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga. Gimana kita nggak bersyukur? Kenikmatan itu tercurahkan kepada semuanya. Cuma kula panjenengan digerojok nikmat kali Gusti Allah. Apa kita mau memungkiri nikmat itu? Kalau nggak bersyukur terlalu kurang ajar kita, betul?
Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau engkau dustai? Sudah banyak nikmat yang dikucurkan kepada kula panjenengan. Bukan hanya nikmat materi saja, tapi kesehatan, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus kemudian dikasih kenikmatan berupa uang, materi, harta benda, terus kemudian dikasih banyak saudara, dikasih kenikmatan yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam di dalam hidup kita. Maka jadikan makna tahun baru yang pertama itu adalah sebagai bersyukur kepada Allah. Setuju? Bersyukur itu ada 3 macam. Bersyukur secara lisan, 1 bulan sak wulan diparingi blonjo kali bojone 15 juta. Ngeten iki Pak Irfan diguyu kali umat jenengan. Lali kula matur wau, wis lali mulai. Kula wau matur napa sih? Lek enek ucapan apik iku donga. Lha kasep men sampean ngomong amin. Orang malaikatnya udah pergi baru amin, makanya nggak nyampe 15 juta. Hanya ya. Diparingi bojone blonjo sak wulan 15 juta. Yang kok nyampe bener, tapi aminnya aja karo dolanan. Ya kalian dongo ya, masya Allah. Sakjane bingung Pak, kula niki lek ndelok ibu-ibu rada bingung Pak. Bu, panjenengan iki sakjane kepengin diblonjo bojone pira to? Contoh. Sak wulan bojone kan mau hasilnya 15 juta. Terus kebutuhan hidup itu 8 juta. Berapa yang wajib diberikan suami kepada istrinya? Kabeh ae. Ya 8 juta itu wajib. Loh, punyai. Lah sing 7 juta iku lha engko lak digawe apa-apa karo bojoku lah wis, ora usah ngurus. Sing penting sampean diblonjo cukup. 8 juta ya wis cukup ya wis. Kewajibannya wong lanang ki akeh, ora ming kita tok. Karena apa? Kewajiban suami itu kalau semuanya keluarga sudah terpenuhi, ingat nggih, Bu, bapak-bapak itu masih punya kewajiban untuk yaitu menanggung orang tuanya. Krungu, Bu? Jangan sampai terjadi sing lanang arep ngekeki dhuwit ibuke ndelik-ndelik wonten sing ngoten. Nggih napa nggih, Pak? Kasihan deh Bapak. Itu namanya nggak bersyukur. Sampai sing lanang iku wedi karo sing wedok arep ngekeki dhuwit ibuke padahal itu suatu kewajiban. Bu, kita nggak boleh dolim ya. Lo menengah lek perkara dhuwit menengah. Lo saestu, Bu. Panjenengan itu ya aku ning kono gak ketok ya. Mesak nih sing ning kono. Halo. Jadi seperti itu. Wong wedok ora oleh menging wong lanang itu ngekei karo wong tuane asal kebutuhan panjenengan wis dicukupi. Ya sudah, bersyukur. Diblonjo bojone 8 juta. Padahal duwike 15 juta. Ya udah, sing 7 juta itu Pak, duit lanang. Wis kondinen yamin kok bangga kakean ae to. Saiki diwalik, kebutuhannya 1 bulan 8 juta. Tapi gajine bojone ming 5 juta. Lho kok gak ana sing amin? Lek terjadi kados ngaten, wong wedok kedah sabar. Ya dicukup-cukup nih. Bukan panjenengan tok kok sing tahu kekurangan. Semuanya itu pernah mengalami kekurangan. Pada saat pandemi saya tahu, Bu, semuanya mengalami. Saya juga tidak bisa beraktivitas. Seluruh bisnis saya hancur di saat pandemi. Dan saya juga tidak bisa pergi kemana-mana karena nggak boleh kerumunan banyak-banyak, betul? Bisnisnya suami saya juga hancur. Jadi kita di rumah itu mantap, Pak. Mangan tabungan. Loh nggih, mantap betul. Loh itu tanya anak saya, dua-duanya itu anak saya ngikut ya. Suami saya nggak bisa ikut karena merintis bisnis lagi supaya nggak jatuh lagi.
Masya Allah. Jadi itu yang kita lakukan. Gene kok ra ono penghasilan, saya itu sampai apa Bu? Buka usaha. Saya usaha ini wes tidak bisa jalan, usaha ini buka tidak bisa jalan. Ya tetap bersyukur apa? Usaha, membantu suami untuk mencari nafkah. Saya buka kuliner, saya buka warung, saya kasih tahu. Sing masak sopo? Tan Mewah sendiri. Ini ada saksi anak saya. Sampai sekarang alhamdulillah bisnis itu justru menjadi berkah di saat musibah. Itu hadiahnya orang bersyukur. Yang ketiga, bojone gajine meng 5 juta, sing wedok dilalah sugih. 1 bulan karena dia seorang pengusaha dapat penghasilan 100 juta. Orang usaha biasa 100 juta itu. 100 juta Bu, duit kabeh punyai. Nggih. Aku ya orang tahu delok duit 100 juta gambar Semar ta Bu. Itu setiap bulannya hasil dari usahanya, dia punya pabrik, itu 100 juta itu kecil Bu, punya usaha. Kula tanglet Pak. Nek panjenengan gadah bojo sugih ngeten nggih Pak. Orang laki itu tetap wajib napa mboten blonjo bojone? Ora wani jawab. Banyak orang berpikir kalau sing wedok ki wis akeh duwike dipikir sudah ndak wajib memberi nafkah. Tetap wajib Pak. Karena wong wedok itu masih duwike akeh kaya apa, sing bertugas memberi nafkah, mencari nafkah itu adalah suami. Pak panjenengan mirengaken. Banyak keluhan apa? Orang yang dua-duanya kerja, bojone gak diblonjo. Nah ini tadi kan oleh 100, bojone mengoleh 5 juta, pada saat gajian tiket ini ambek sing wedok 4 juta. Sing wedok gak gelem. Duit apa pikirnya Bu 4 juta ya? Oh dia dapat 100 juta, maka apa jawabannya sing wedok? Mas, aku wis ono duit. Sing 4 juta niku Mas, panjenengan damel kiyambak. Walah Pak, jenengan oleh swarga ketemu bojo koyo ngene iki. Wis sayu, awean, baik hati lagi. Itu swarga donya niku Pak. Bu, sing apes wong lanang ki ya. Wis sing wedok iki enggak iso nyambantu nyambut gawe. Mari ngono juahat, cerewet pisan. Hapes. Wis talang ngono nuntutan sembarang kalir. Makane kita delok ya, sing wedok luwemu-lemu, sing lanang kuru-kuru. Kakean dituntut karo sing wedok. Apa-apa Pak tukokno iki, Pak tukokno iku, Pak cicilno iki, Pak cicilno iki. Dadi setiap minggu mencicil gak karu-karuan. Halo Bu. Jangan menuntut kepada suami melebihi batas kemampuannya. Krungu Bu. Ojo karena gaya hidup, uang ini hanya untuk kebutuhan hidup niku cukup. Tapi lek untuk bergaya hidup gak akan pernah cukup. Leres napa mboten? Karena ini perlu saya sampaikan Pak, karena wong wedok sekarang iki senengane dolanan medsos. Nggih napa nggih? Entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu YouTube, delok iki sing mewah-mewah. Lho neng kono disugoni barang sing apik-apik, lan dilala lek wong wedok iki lek ro barang apik motone ijo. Nggih napa nggih? Nah, maka hati-hati ya Bu bermain medsos, nanti kita akan bahas. 1 ajang bersyukur. Yang kedua, tahun baru Hijriah adalah sarana untuk muhasabah. Napa niku muhasabah? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua MBC nggih. MBC ngimbang nggih. Sambeng, alah lali salah. Pangapunten, Sambeng. Bu, napa niku muhasabah? Intro delok gitoke, delok rapotnya kita selama setahun itu loh. Kayak uang ngono nggih, arep naik kelas apa ora? Kan tadi sudah dibahas. Dibahas kan? Barangkali yang hari ini lebih bagus begitu kan? Dan seterusnya. Sekarang saya kasih tahu, muhasabah niku penting. Ah, panjenengan kula tangletilin.
panjenengan ngaji pun pinten tahun, Bu? Kelompok pengajian ini berdiri pun pinten tahun? Saya tadi selentingan mendengar, nggih, duka nggih Bu pinten tahun, wong tahun 70 tahun 80-an sik akeh huk ngoten kan? Saya dengar tadi. Nggih Bu, pinten tahun apa kelompok pengajian ini berdiri? Pinten? Lebih dari 10 tahun kan? Saya yakin lebih dari 10 tahun lah, karena saya keliling di Ngimbang, keliling di sana sini tuh muslimat sudah terbentuk lebih dari 10 tahun nggih. Oke, pertanyaan saya, wis ngaji ngelontok ayat-ayat Quran 10 tahun lebih niku lek wong mondok wis lulus kait riyin. Sekarang pertanyaan saya, muasabah kan ini 10 tahun ngaji luwih meh 20 tahun. Sik pernah ngerasani wong? Napa jenengan kok guyu? Sik pernah? Pernah napa sering? Sering napa setiap hari? Dosa napa mboten niku? Maksiat napa mboten niku? Kenapa betah? Ya Allah, sederhana kita ngaji niku Bu. Sing penting dirungokne dilakoni. Mulai sekarang pulang dari pengajian, sing hati-hati, jaga lambe cangkem tambah kasar gitu nggih. Hati-hati nggih, dijaga nggih. Dan sekarang itu sing dihisap itu bukan hanya lambemu, tapi juga jempolmu. Karena ratu komen titik-titik ana neng Facebook dikomeni gawe jempol, besok itu dihisap jempolnya juga. Hati-hati nggih, walaupun itu tidak lewat lisan tapi itu lewat pikiran kita. Ini penting saya sampaikan, karena masalah rumah tangga memang saya sekarang tidak praktek pengacara, tapi saya masih terus menangani yaitu apa, kasus yang namanya yaitu rumah tangga. Betapa banyak yang mengeluhkan, suami mengeluhkan istrinya karena apa? Terlalu menganut kepada medsos. Hello. Lek zaman dhisik nggih nyuwun sewu, bojone sing lanang teko sangkan-sangkan, kula diomongi kali mertua kula ngoten kok. Aja disambut karo ulat peteng. Saya kan nggak paham pada waktu itu artinya apa. Ternyata kita ini kalau suami kita datang gak oleh mencucu, bimoli, bibir monyong 5 cm, mencucu, raupane peteng, koyok kobokan keruh. Lek ndak ngono ditinggal main HP. Pak, leres napa nggih kula matur niki? Jangan. Suamimu itu ingat loh, zaman Rasulullah dulu nggih, pada saat Mi'raj ternyata di situ dilihat, loh, hei Jibril, kenapa di neraka itu kok akeh sing sinten? Wedok. Apa mereka nggak ngaji ya Jibril? Ngaji. Terus mereka nggak sholat Jibril? Sholat. Mereka nggak puasa? Pinter. Mereka puasa Muhammad. Tapi kenapa mereka masuk ke neraka ya Jibril? Karena banyak di antara mereka itu tidak bersyukur. Akeh wani karo wong krungu. Bapake kaya oleh bolo dadakan. Bu, suamimu kata ini ya, di dalam sudah disebutkan kalau engkau itu sholat, melakukan puasa, terus menjalankan ibadah kepada Allah, kemudian taat kepada suami, maka kata Allah, silahkan engkau masuki pintu surgaku melalui apa? Pintu yang kau sukai. Pengin apa nggih? Aja wani karo wong salat iya, tapi karo wong lanang juah, karo wong lanang jud, sing lanang sampai wedi sembarang. Mboten nggih Bu?
Enek wong kene enek wani wong lanang. Kok kathah piye to? Lah sampean niku gak tau ngaji ta ya apa? Ngaji. Diterapne ning omah. Lek duwe salah segera sama-sama minta maaf. Sampean nek duwe salah ya njaluk sepuro karo sing lanang. Bener? Kapan? Riyaya. Lek riyaya gayane njaluk sepuro ngeten tibane teko ngarepe mek ngeten. Lahir batin ya Pak. Bu, biasakan nggih lek salah ndang njaluk lek isin. Lek ra tau ngeten iki nggih angel. Tak ajari nggih, tak kasih contoh nggih. Lek isin, lek ning omah ngono tandang gawe ora usah karo kobrak-kabruk ben atimu ndak lara. Ngene iki dadi wong gak duwe, sembarang korah-korah dhewe, umbah-umbah dhewe, nyapu dhewe, isa-isa piring dhewe. Yo ngene iki nasibe wong gak duwe. Coba lek sugih ngono, pembantune akeh, semua udah bisa ngerjakan. Allahu Akbar, Bu. Mangkane Pak lek tanggal tuwek, ibuke kuwi lek korah-korah ki piang. Apa sibuk pecah. Hati-hati. Boten pareng kados mekaten. Coba panjenengan besok cobaan. Bu, saya itu kalau malam begini di panggung, kalau siang saya itu masak. Ndak percaya jenengan pergi ke rumah saya. Saya itu ada pembantu jalan, ndak ada ya saya di rumah jadi pembantu. Wong itu memang pekerjaan saya membantu suami. Sebetulnya itu tanggung jawab suami. Bersih-bersih rumah, segalanya itu tanggung jawab suami, Pak. Tapi kita kan istri yang solihah, harus bantu suami dong gitu loh. Nggih Bu nggih. Pas ning omah dilalah besok kan hari Ahad nggih. Bojone padha ning omah, tantang gawe sing apik, masih tanggal tuwek. Ayo. Karo selawatan. Ngoten lho. Korah-korah harus selawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Korah-korah resik piringe, atine ayem. Nggih napa nggih? Ora karo ngomel tok ae. Mari ngoten apa yang terjadi? Wis bapake kok mari selawatan kok sik ning kono nyanyi ya, Bu. Kadang-kadang kok njaluk sepuro kan isin nyanyi. Hari ini aku mengakui. Dirungokne, lho, ana dian pisesan ning kene. Terus Bu. Hari ini aku mengakui semua salah dan dosaku padamu, walaupun aku tak sengaja namun menyakitimu. Maafkanlah duhai suamiku. Lho kok diusakasik sakasik. Lakonono. Nggih Bu nggih. Muasabah. Aja memperturutkan apa senengane gunem tangga, senengane gibah, senengane namimah. Kita introspeksi. Aja sok ngelokke kekurangane wong liya. Krungu kabeh kupinge. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hei wong kang iman, aja sok kowe ngelok-ngelokne kaum liya, wong liya, karena boleh jadi kaum yang engkau Allah-Allah, orang yang engkau Allah-Allah itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Mireng. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan hei para wanita, janganlah engkau suka ngolok-ngolok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Ngertos nggih? Wis ora usah ngelok-ngelok nih wong liya. Apa meneh iri dengki? Jangan dibiasakan iri dengki. Napa Bu hujan ta? Enggak usah takut wong banyu ae kok.
Udah tenang aja, bismillah, muga-muga mboten hujan terus nggih. Cuma gerimis kecil nggih. Muasabah nggih. Jangan turutin iri dengki. Sakit hati panjenengan nangke nggih. Otonggone tuku pajero awake panas jero. Otonggone tuku sedan dheweke malah edan. Tonggone budal haji dheweke budal mati. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Ke panggung aja Bu, monggo ke panggung, monggo ke panggung Bu. Ayo Bu. Bapak ya, hujan ini rahmat, gak usah takut. Ye, kalau ada yang belum kebagian tempat, monggo ke panggung, naik panggung bareng Tanewa ya, masya Allah. Ye, jadi apa? Muasabah, jangan turutkan iri dengki. Dan yang terakhir, yaitu sarana hijrah itu adalah untuk apa? Memperbaiki diri, berusaha untuk lebih baik. Kalau dulunya ahli maksiat, semoga menjadi ahli taubat, amin. Menjadi ahli sholat, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli puasa, menjadi ahli dzikir, menjadi ahli sedekah yang tulus, dan menjadi ahli amal yang istiqomah. Itu makna hijrah, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan, kalau hari ini sama dengan kemarin itu termasuk rugi. Dan lebih celaka lagi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin. Maka kita berusaha melalui momen hijrah ini, berusaha untuk apa? Hari ini jauh lebih bagus daripada kemarin-kemarin. Setuju nggih? Ini hati-hati. Kenapa ini semuanya kita jadikan momentum? Bu, Pak, tadi masih ingat kisah saya nggih? Ketika orang tua saya memusuhi, ketika orang tua saya menyerang, saya tidak balik menyerang. Saya tidak pernah berdebat kepada mereka. Saya hanya apa? Disuruh sama kiai saya, tunjukkan engkau di Islam lebih baik. Maka hanya itu yang saya bisa lakukan. Dan Bapak Ibu tahu hasilnya? Ketika kita menunjukkan akhlakul karimah, bapak saya, ibu saya yang semula menentang hebat dengan Islam, alhamdulillah kami bertiga satu iman, satu akidah, kami semuanya menjadi muslim tiga-tiganya. Itu hadiah Allah yang terbaik di dalam hidup saya. Apa yang bapak saya katakan, Tan Miwa, setelah saya di Islam, kalau tahu Islam ini begitu bagusnya, saya dulu tidak akan pernah melarang kamu di Islam. Dan apa yang dia Bu menjadi doanya Pak Bu? Doakan ya Tan Miwa, nanti jangan sampai kami berdua itu dipanggil Allah sebelum menunaikan ibadah haji. Itu sudah tikatnya orang tua saya. Saya diem, saya nggak bisa ngejawab. Pada saat itu saya sudah pulang dari haji, maka saya diam-diam saya nyelengi kumpulin duit Pak Bu. Dan di tahun berikutnya saya berdoa ketika di sana, jaraknya hanya 1 tahun. Kemudian apa? Dulu haji nggak ada daftar tunggu Pak. Baru sekarang-sekarang kan ada daftar tunggu. Zaman dulu bisa langsung. Nah, kemudian apa? Saya mengumpulkan uang supaya orang tua saya bisa ke Baitullah. Dan alhamdulillah tahun 2008
orang tua saya pergi ke Baitullah Pak, Bu, dan doanya benar-benar dikabulkan Allah. Jangan sampai aku dipanggil Allah sebelum haji. 2008 ke Tanah Suci, 2011 bulan September ibu saya dipanggil oleh Allah. 7 bulan kemudian April 2012 bapak saya dipanggil oleh Allah. Hanya jarak beda 7 bulan, bayangkan. Masya Allah ya. Tapi saya bangga, saya bersyukur karena beliau berdua sudah berhijrah di jalan Allah. Beliau berdua sudah muslim dan sudah berhaji. Alhamdulillah, itu yang saya harapkan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu, mengambil dari peristiwa sejarah ini, kalau mau berbuat baik, kalau mau berhijrah di jalan Allah, jangan ditunda-tunda. Leres? Karena proses perjalanan hidup kita ini nggak tahu loh kapan akan berakhir. Betul napa leres? Kita ini sekarang lagi menjalankan apa? Lelampahanipun gesang kula panjenengan. Maka napa? Ayo dilakoni. Nglakoni napa? Lelampahanipun gesang ingkang sae. Perjalanan hidup yang indah. Saya boleh dengan lagu? Ini pitutur luhur Kanjeng Sunan, tapi ini lagu Jawa. Saya akan mencoba untuk nembang. Ya nembang ya namanya nggih. Dengar baik-baik nggih. Pirang taun lawase ing donya iki. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Kapan Bu? Tidak tahu. Wong Jawa matur boten ngertos, boten pirsa, boten sume. Orang Barat mengatakan I don't know how long my age. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu berapa umur saya. Orang Cina bilang wahai sebut cetau, ta meiyu kau su wo na li ci tao ma, ji yu sang di cetau. Loh sampean guyu apa ngerti artinya? Wahai sebut cetau itu saya belum tahu tentang umur itu loh. Ta meiyu kau su, Tuhan nggak pernah kasih tahu saya. Wona li ci tao ma, dari mana saya tahu? Hanya ya. Jawaban satu-satunya adalah Ciyu Sangti Cetau. Hanya Tuhan yang maha tahu. Justru karena namung Gusti Allah ingkang maha mangertosi umur kula panjenengan, kula Pak Bu namung saged ngemutaken. Napa sing kedah dimuti? Apa sing kudu dielingi? Ngeling ana yen sira bakale mati. Ibu, sudah siap sama mati kita? Sudah siap apa dereng? Lho kapan siapmu? Wong kematian itu bisa kapan saja terjadi, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Muga-muga kula panjenengan bincang menawi kapundhut bi husnul khotimah. Amin. Nggih, nggak tahu kan kapan kita mati, yang penting siap aja. Apa meneh donya wis kaya ngene, jamane zaman lek gak melok edan, oh njaluk keduman edan. Zamane zaman edan, lek gak melok edan ora keduman dadakan. Selamat. Sapa wong kang selamat? Wong kang eling lan waspada. Eling yen sira bakal mati. Maka napa? Siapkan sangu matimu. Apa engkau mengira sangu mati itu harta benda, pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan? Bukan. Sangu mati tutu mas raja brana. Sangu mati bukan gemerlapnya benda. Makanya ibu-ibu mangke lek teng griya gak oleh marah-marah nggih. Bu,
Mulai ngaji bapake diseneni. Pak, apa Bu? Napa kowe mulai ngaji bengak-bengok? Sampeyan mau kan ora teko. Tak omongi, Pak. Aku mari ngaji saiki sadar. Bapake ngomong, alhamdulillah. Sik, aja alhamdulillah sik. Rungokno sik, Pak. Lah apa lho? Aku ki sadar sakmono akeh sing melok pengajian mau. Sak sida kumpul mau. Aku sadar ternyata awake dhewe sing paling melang. Liyane klambine api-api, gaweane komplit, ana cincin, gelang, kalung, emas, picis, raja brana. Aku tok sing brindil kaya pitik kademon. Pancene aku ki apes oleh sampean itu. Wis gak patek ganteng, duit ra patek akeh, mana sati pisan. Kon ngaji ora gelem. Sik to Bu, sabar. Aku ki ora gelem ngaji. Mulihku ki kuwengen. Aku seneng kok lek kowe ngaji gak. Aku mari ngene gak gelem ngaji. Lah lapo? Moh isin, lambine elek, ora gawe-gawe. Oh sing sugih-sugih gawe sembarang barang. Dijak selawatan karo bunyaitan mewah seneng sing sugih-sugih. Lho kok iso ngono? Iya, selawatan meneng ayune, dadak tangane serakatan kok, Pak. Wis serakatan piye? Ha iya, shollatullah salamullah ala toha rasul. Oh, pamer cincin karo gelang. Ya, aku ora duwe apa sing tak pamerne. Anyene aku apes oleh sampean jadukno nggono aku dhisik oleh pacarku ngono nasibe ora kaya ngene. Hati-hati nggih, Pak. Bapak kedah sabar ngadepi wong wedok. Wong wedok iku nggih punya cintas. Ora betah melarat. Guyu. Lha nggih saestu. Lek sing lanang melarat bingung golek wong lanang sugih. Ben iso tuku sembarang. Sebaliknya, bapak-bapak ora tahan sugih. Sugihe titik polahe akeh. Sapa ngomong cocok mau? Iki bojone sing ndi iki? Cocok dadine. Aku dhisik nggono enggak oleh sampean ngono uripku ya mulya, ning endi-endi ya termuliakan. Nggono aku rabi karo pacarmu ngono nasibku ora kaya ngene. Sapa pacarmu lho sapa? Tok karo ya raro teman, alah gayamu rabi karo pacarmu wong kowe ya gak dilamar, sing lamar ya aku ngono kok. Iya, soalnya kedisian, kacek sedina ya aku apes iki, makanya oleh sampean. Ngono dhisik aku oleh pacarku. Jenenge sapa? Irwan. Heh, nek ngomong sing genah wong bojone Pak Irwan ki ayune kaya ngono. Yo, masih aku ngono sakjane ya ayu, tapi kan aku nggak iso tuku skincare. Malih dadine kaya ngene buluk. Lah bojone Pak Irwan kan skincarean dadi ayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya saya itu memberi contoh ngono itu ben matuk ning gone ngene-ngene jenengan lho, Bu. Karena makin banyak orang perempuan itu ya, Pak. Karena yang didelok setiap hari itu dunia yang gemerlapan. Dia tidak bisa menerima kekurangan suami. Akhirnya apa? Ngongso. Nggih napa nggih? Hati-hati. Bu. Bukan itu kok sangu mati kita yang sebenarnya itu. Tan mewah itu lo nggak punya apa-apa juga seneng aja. Ayo, saya tak tanya, Ibu, sapa sing kepengin duwe gelang kalung rene? Ayo, sini. Ayo rene. Ini wong kebandan yang ini ki. Gak apa-apa. Umur pinten umur? Umur kelahiran 78. 78. Cek enom. Yogane 6. Sek. Jenengan duwe bojo? Gadah. Gadah. Sek. Kepenaan duwe gelang kudu ditekoni dhisik. Bu, ditekoni apa enake iki wong iki? Berapa kali baginda Rasulullah hijrah? 3 kali. 1 di Abesinia,
kedua di Taif, yang ketiga dari Mekah ke Madinah. pinter ya. Bojone sapa ya iki ya? Ibu, kepengen nggak ke Mekah Madinah? Saestu. Saestu. Oke, kalau gitu saya punya gelang. Sampean kan kepengen gelang? Lah apa salah ya sampean nggak gelem maju? Ini gelang, bukan masalah gelangnya, tapi gelang ini saya beli dari Mekah. Saya itu kalau ke Mekah mesti membawa gelang seperti ini banyak, tapi bendina tak gawe salat ning gone masjid. Marino kula dongani muga-muga sing gawe gelang iki mangke iso keturutan ning Mekah Madinah. Itu udah didoai sama Bunyai. Sekarang saya pasrahkan kepada panjenengan, jenenge sapa? Sumarmi, panggilannya Mami atau Mbak Mam. Mbak Mam. Cukup napa ora iki? Cukup. Cukup ora sarane. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga sampai Mekah Madinah. Satu lagi saya minta janda yang sudah sepuh. Sapa urung sing usiane 55 ke atas, janda sepuh. Bu. Setunggal tok, Bu. Sorry. Sampean sik enom. Ini dorong sik enom. Ibu ngriki panjenengan. Assalamualaikum. Jenengan namine sinten, Bu? Resmi. Bu sinten? Bu Resmi. Bu Rusmi. Pengen ke Mekah juga. Pengen sekali. Nggih, ngriki Bu Rusmi ngriki. Ngriki kali Tan Mewah nggih. Bu Rusmi. Panjenengan tahu namanya Pak Lurah ngriki sinten? Pak Lurah Irwan. Oh, Pak Lurah Irwan leres. Muhammad Irwan ya, leres, pinter, rakyat terus jenenge lurahe. Nggih, oke. Baik. Terus kula matur, sakniki tahun baru hijrah keberapa? 47. Ya, 1447 aja disingkat tok. 47 nggih. Nggih, Bu sinten mau? Bu Resmi. Bu Rusmi. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo lenggah. Tondo-tondo arep mulya. Saestu nggih, jenengan nggih seneng gelang teko Mekah. Nggih, mangke kula November budal, nanti saya beli banyak lagi. Setiap kali saya ngaji tak bagikan loro suwe-suwe entek. Pas nanti saya November insya Allah, Bu, monggo sing kepengin budal bareng Bunyai boleh. Tanggal 2 November saya berangkat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga keturutan iso ketularan ning Mekah Madinah. Nggih. Terus ning Mekah Madinah duwe sangu kula barengi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuman sekedar cindera mata nggih. Jadi napa mugi-mugi dados barokah nggih. Ini bismillahirrahmanirrahim. Oh ini jarang-jarang kan orang punya angpau. Ang itu merah, pau itu amplop. Jadi namanya angpau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga menjadi barokah buat semuanya. Monggo silakan sekarang kembali ke alamnya. Ayo, monggo Bu. Ayo. Oh, dipoto, dalam dipoto nggih. Foto Bu, foto. Ayo sapa sing duwe kamera. Iki kamerane, lah berita. Kurang kedep, Bu. Mak ngarepe Mas. Oh, besok arene maneh. Nanti kalau ketemu lagi. Asangu mati tutu emas
Rajabrana. Sangu mati itu bukan gemerlapnya benda harta benda. Kalau gitu sangu mati sing sak leresin iku napa? Nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Lu kok lo? Hei, sak jam setengah jenengan gak kroso. Ya Allah, kula pun rasa geger bengkong dadakan. Yang terpenting bukan panjangnya ceramah, tapi sing penting kula panjenengan memahami makna hijrah, semangat hijrah. Karena iman mereka berhijrah. Dengan iman mereka berjuang, dan dengan iman kita semuanya semoga kembali kepada Allah, membawa iman Islam ila yaumil qiyamah bi husnul khotimah. Maka kirang langkungipun anggen kawula matur, semoga dengan momentum hijrah ini, selamat tahun baru 1447 Hijrah, semangat untuk apa? Lebih bagus dan lebih bagus dari yang kemarin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mugi-mugi pinaringan panjang umur barokah, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Yai. Walah kula mangke ndonga. Mboten. Pak Yai ne wonten sing ndonga Pak Yai. Lek mboten wonten Pak Yai ne kula ndonga. Kualat mangke kula.